Serangan udara musuh merupakan ancaman yang harus selalu diwaspadai. Objek-objek vital seperti pangkalan udara, gudang senjata, pembangkit listrik, kilang minyak, pusat telekomunikasi, dan lain-lain merupakan target yang paling diincar oleh musuh dalam peperangan. Untuk menangkal serangan udara, umumnya menggunakan pesawat tempur untuk menyergap musuh di udara. Tetapi, jika pesawat terbang musuh sudah sedemikian dekat dengan objek vital, maka pertahanan terakhir menggunakan artileri pertahanan udara. Meriam-meriam yang dirancang untuk menembak sasaran yang terbang di udara. Tentara Nasional Indonesia menggunakan berbagai jenis meriam Arhanud dengan berbagai macam kaliber. Inilah artileri pertahanan udara yang dipakai oleh TNI. Ini adalah meriam penangkis serangan udara legendaris yang masih digunakan oleh TNI. S-60 sudah memperkuat pertahanan udara TNI sejak tahun 60-an. Selain sudah mengabdi lebih dari setengah abad, populasi S-60 di TNI juga tergolong besar. TNI memiliki lebih dari 200-an meriam Arhanud S-60. S-60 merupakan senjata penangkis serangan udara yang diproduksi oleh Uni Soviet mulai tahun 50-an. Meriam ini berkaliber 57 mm dan mampu memuntahkan peluru dengan rapat tembakan 120 tembakan per menit. Namun, dalam prakteknya, dalam 1 menit S-60 hanya mampu menembak sekitar 70 tembakan. Ini karena ada waktu untuk pengisian peluru. Peluru pada S-60 diisikan secara manual melalui samping kiri. Peluru ini digandeng dengan klip yang berisi 4 peluru. Selongsong peluru dilontarkan keluar melalui lubang di sebelah kanan. Proyektil yang ditembakkan oleh meriam dengan panjang laras 4,39 meter ini mampu melesat dengan kecepatan 1000 meter per detik. Agar dapat membidik mengikuti sasaran yang terbang di udara, laras S-60 dapat berputar 360 derajat. Sedangkan elevasi laras meriam adalah antara -4 hingga 85 derajat. Karena elevasinya mampu mengarah lebih rendah dari bidang datar, senjata ini juga bisa difungsikan sebagai senjata pertahanan pantai untuk menembak sasaran kapal laut. S-60 dilengkapi dengan 4 roda sehingga dapat dengan mudah dipindahkan dengan ditarik truk. Tetapi, ketika digunakan menembak, senjata ini ditopang dengan 4 penyangga sehingga lebih stabil. Untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman, S-60 yang dimiliki TNI telah mengalami program peremajaan dan modernisasi atau retrofit pada tahun 90-an. Program retrofit untuk S-60 meliputi mekanisme penggerak larasnya. Penggerak yang tadinya digerakkan secara manual dengan memutar engkol, diganti dengan penggerak motor listrik. Kemudian, dilengkapi juga dengan firing control system, yang memungkinkan beberapa unit meriam dikontrol secara bersamaan dengan satu pengendali untuk menembak satu sasaran, sehingga kemungkinan perkenaannya lebih besar. Untuk amunisi, S-60 dapat menembakkan berbagai tipe amunisi, yaitu high explosive, armor piercing, incendiary, dan lain-lain. Munisi ini ada yang menggunakan impact fuse yang baru akan meledak jika menghantam sasaran. Ada juga munisi yang menggunakan proximity fuse yang ketika mendekati sasaran akan meledak dan pecahannya mengenai sasaran udara di dekatnya, sehingga tembakan tidak harus benar-benar mengenai sasaran. Alutsista berbobot 4,5 ton ini diawaki oleh 7 personil. Meriam penangkis serangan udara dengan 3 laras ini di Indonesia identik dengan Korps Pasukan Khas atau Paskhas TNI Angkatan Udara. Meriam ini dirancang sebagai pertahanan titik untuk melindungi pangkalan udara dan objek vital terhadap serangan udara berketinggian rendah. Senjata ini bernama M55 dan dibuat oleh Yastava Arms dari Yugoslavia, tetapi lebih akrab disebut sebagai triple gun karena jumlah larasnya. Dengan kaliber 20 mm, tembakan triple gun mampu menjangkau sasaran vertikal hingga ketinggian 1,5 km. Amunisi untuk senjata ini disuplai oleh magasin berbentuk drum yang masing-masing mampu menampung 60 butir peluru. Selain dapat digerakkan dengan ditarik karena dilengkapi roda, senjata ini juga dapat ditempatkan di atas truk, sehingga dapat dimobilisasi dengan lebih cepat. Dibuat oleh perusahaan Rheinmetall dari Jerman, Rheinmetall Twin Gun 20 mm
merupakan senjata penangkis serangan udara jarak pendek yang telah memperkuat TNI Angkatan Darat sejak dekade 90-an. Basic senjata ini adalah kanon otomatis RH-202. Untuk senjata penangkis serangan udara, TNI Angkatan Darat memakai tipe laras ganda. Tipe lainnya, semisal yang berlaras tunggal, digunakan oleh TNI Angkatan Laut dipasang di atas geladak KRI. Seperti lazimnya senjata penangkis serangan udara, Rheinmetall Twin Gun ini mampu bergerak memutar 360 derajat. Suplai amunisi disimpan dalam box di bagian samping dan masing-masing mampu memuat 64 butir. Amunisi ini masuk ke dalam senjata melalui rangkaian amunisi tipe Link M14. Senjata ini diawaki oleh 4 orang. Dalam mengarahkan tembakan dapat dilakukan secara manual dengan memutar engkol maupun secara elektrik. Pengoperasian secara elektrik dilakukan dengan perangkat joystick. Tenaga penggeraknya berasal dari mesin Wankel berdaya 8 tenaga kuda. Jarak tembak efektif untuk sasaran terbang adalah 1.600 meter. Senjata buatan Bofors Swedia ini juga merupakan salah satu alutsista tua yang masih digunakan oleh TNI. Senjata ini telah digunakan TNI sejak tahun 1962. Saat itu digunakan sebagai senjata anti serangan udara di atas kapal TNI Angkatan Laut. L-70 merupakan artileri pertahanan udara berkaliber 40 mm. Senjata ini digunakan oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Jika TNI Angkatan Laut sudah menggunakan L-70 sejak tahun 60-an untuk operasi Trikora, TNI Angkatan Darat baru menggunakan L-70 pada tahun 80-an. L-70 yang digunakan TNI Angkatan Darat dilengkapi dengan 4 roda sehingga dapat ditarik dengan truk untuk berpindah tempat. Pengisian amunisi dilakukan secara manual melalui bagian atas. Hampir sama dengan S-60, peluru untuk L-70 dirangkai dengan klip yang berisi 4 peluru. Bofors L-70 memiliki jarak tembak efektif untuk menembak sasaran terbang hingga jarak 3.000 meter. Kanon otomatis dengan laras ganda ini merupakan senjata penangkis serangan udara buatan Uni Soviet atau sekarang Rusia. Awalnya bernama ZU-23, singkatan dari Zenitnaya Ustanovka 23 mm. Indonesia menggunakan ZUR-23 2KG. KG merupakan singkatan Kolimatorowicz Grom. Artinya, senjata ini merupakan senjata anti serangan udara komposit yang terdiri atas meriam 23 mm dan 2 buah peluncur rudal Grom. Dioperasikan oleh 2 orang, tembakan meriam 23 mm ini efektif menjangkau sasaran hingga jarak 2.500 meter. Untuk pergerakannya, ZUR-23 dapat ditarik dengan kendaraan penarik karena dilengkapi dengan 2 buah roda. Tetapi, ketika dalam penembakan, kedua roda ini dapat dilipat dan senjata disangga dengan 3 penyangga. Bentuknya sangat mirip dengan ZU-23 karena memang ini adalah versi buatan Cina dari ZU-23. Diberi nama tipe 80 Shenkong atau dalam bahasa Inggris Giant Bow. Seperti halnya ZU-23, tipe 80 Giant Bow ini juga mengusung kaliber 23 mm. Amunisi ini dirangkai dalam bentuk amunisi rantai dan dikemas dalam box yang berisi 50 butir peluru. Karena berlaras ganda, ada 2 box amunisi yang dapat terpasang pada senjata ini, sehingga total amunisi yang siap tembak adalah 100 butir peluru. Giant Bow memiliki kecepatan rentetan tembakan hingga 2000 per menit. Ini adalah kecepatan teoritis karena tidak memperhitungkan waktu untuk reload. Karena daya sembur yang besar ini, laras senjata menjadi cepat panas. Untuk itu, laras senjata dirancang dapat diganti dengan cepat. Ada pegangan berlapis kayu agar dalam proses penggantian laras, tangan personel tidak terluka. Senjata ini dapat digerakkan secara manual maupun secara elektrik dengan menggunakan joystick. Arah tembakan tipe 80 Giant Bow bisa berputar 360 derajat dan sudut elevasinya antara -5 derajat hingga 90 derajat. Giant Bow dioperasikan oleh Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan atau Yon Arhanutri 1 Kostrad. Senjata buatan Cina ini merupakan senjata penangkis serangan udara andalan Korps Marinir.
dibuat oleh perusahaan Norinco dengan nama tipe 90. Senjata ini aslinya adalah kopi dari senjata Oerlikon GDF-2 buatan Swiss. Cina mendapatkan lisensi untuk membuat GDF-2 setelah membeli beberapa unit GDF-2 dari Swiss. Meriam ini berada di atas platform 4 roda agar mudah digerakkan dengan cara ditarik. Ketika digunakan menembak, keempat roda ini dapat dilipat dan disangga dengan 3 penyangga. Tipe 90 merupakan senjata penangkis serangan udara dengan kanon laras ganda. Senjata ini sudah dioperasikan secara otomatis dengan sistem komputer, namun masih dapat dioperasikan secara manual. Kanon laras ganda sepanjang 3,15 meter pada tipe 90 menembakkan peluru kaliber 35 mm yang mampu menjangkau jarak efektif hingga 4000 meter. Sky Shield merupakan sistem artileri pertahanan udara terbaru yang dimiliki Detasemen Pertahanan Udara pas khas TNI Angkatan Udara. Ini adalah senjata penangkis serangan udara tipe meriam yang tercanggih yang dimiliki TNI saat ini. Senjata ini dikembangkan oleh perusahaan Oerlikon dari Swiss, yang kini menjadi bagian dari Rheinmetall Jerman dan berganti nama menjadi Rheinmetall Air Defense. Alutsista ini sepenuhnya dikontrol secara otomatis dengan sistem komputerisasi, tidak lagi dapat dioperasikan secara manual. Ujung tombak dari sistem ini adalah meriam otomatis kaliber 35 mm. Selain meriam, sistem Sky Shield juga terdiri dari radar dan sensor elektro-optikal untuk mendeteksi dan mengunci sasaran udara, juga firing control system sebagai pengendali tembakan. Cara kerja Sky Shield adalah radar dan perangkat sensor mendeteksi keberadaan sasaran serta mengukur jarak, ketinggian, dan kecepatan sasaran udara. Dengan sistem komputer, data tersebut diolah untuk menentukan arah tembakan. Meriam secara otomatis diarahkan sesuai dengan perhitungan komputer. Peluru kaliber 35 mm yang ditembakkan pada saat melewati ujung laras diprogram secara elektronik agar meledak pada ketinggian sesuai dengan ketinggian pesawat yang disasar. Sehingga rentetan peluru-peluru yang ditembakkan akan meledak di udara di dekat sasaran, melontarkan ratusan proyektil kecil yang akan menghancurkan sasaran. Senjata ini mampu memuntahkan rentetan tembakan dengan kerapatan 16 tembakan per detik. Senjata penangkis serangan udara di atas adalah senjata dengan tipe meriam. Namun saat ini, meriam sudah kurang efektif untuk menghadapi pesawat terbang modern, karena jarak tembak dan rasio perkenaan meriam memiliki keterbatasan. Sementara, jet tempur modern mampu menyerang dari jarak jauh dan dari ketinggian di luar jangkauan meriam. Untuk itu, TNI selain menggunakan senjata penangkis serangan udara tipe meriam, juga menggunakan peluru kendali atau rudal pertahanan udara. Pada episode berikutnya, kita akan membahas rudal-rudal pertahanan udara yang digunakan oleh TNI. Sampai jumpa.